Jika kamu seorang penulis atau penerbit buku, pasti kamu tahu bahwa desain sampul buku atau cover buku sangatlah penting untuk menarik perhatian pembaca. Benar begitu? Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman membuat desain sampul buku atau cover buku yang mudah dan insya Allah hasilnya juga wah, hanya dengan aplikasi Canva. Yuk, langsung kita action. Pastikan teman-teman punya aplikasi Canva-nya, yang baik itu langsung via websitenya ataupun aplikasinya ya, biar langsung bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita buka Canva-nya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan website dari Canva-nya, canva.com. Teman-teman juga bisa menggunakan mobile smartphone. Tinggal di download aja ya teman-teman untuk Canva-nya di iOS atau di Android ya. Oke, setelah terbuka, kita bisa langsung ke sini teman-teman. Di pojok kanan atas ada buat desain ya. Kita pilih aja sampul ebook ya. Nah, mungkin sebelum teman-teman lanjut membuat desain sampul buku ya, sedikit saya kasih referensi ke teman-teman. Ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi sebelum kita buat desain nih, kadang-kadang kertas kosong ya, kita harus punya ide dulu ya sebelum kertas kosong itu terisi ya teman-teman. Jadi biar sampul buku desainnya ini menarik ya teman-teman. Ya, salah satunya tujuannya adalah menarik perhatian pembaca ya. Kita buat desainnya walaupun hanya dengan Canva, tapi juga bisa menghasilkan desain yang wah ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa nyari referensi di Canva sendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa klik Wattpad. Itu teman-teman klik sampul buku Wattpad. Nah, setelah masuk, nah ini ada beberapa template-template yang disediakan oleh Canva ya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya. Nah, kalau untuk teman-teman mau menggunakan template yang sudah ada, saran dari saya teman-teman edit kembali ya teman-teman, baik itu font ataupun backgroundnya ya. Jadi teman-teman bisa memilihnya sesuai dari kebutuhan teman-teman. Dan jangan lupa untuk dieditnya biar kesannya tidak copy paste atau tidak monoton dari templatenya ya teman-teman. Jadi ada kreasi tersendiri oleh teman-teman yang disisipkan oleh desainnya ini ya teman-teman. Karena gimana pun sampul buku yang kita buat ya, itu nantinya juga punya kita ya teman-teman gitu. Kalau pribadi dari saya basically seorang desainer ya teman-teman. Alhamdulillah udah beberapa tahun ini berkecimpung tentang desain ya teman-teman. Tapi bukan di Canva ya teman-teman, saya lebih sering desain di Adobe ya teman-teman, Photoshop ya atau Illus, tapi lebih ke Photoshop sih. Setelah itu teman-teman bisa nyari di bagian sini. Ini ada beberapa website pendukung ya teman-teman. Ada Freepik, Pixabay, Unsplash, Flaticon, juga Pexels. Ini adalah website pendukung mencari gambar gratis ya atau icon gratis di Flaticon. Kenapa sih harus ke sini? Nggak harus ke sini sih. Ini ada referensi aja dari saya teman-teman, untuk teman-teman. Nah, beberapa pengalaman saya kalau saya mau membuat desain, biasanya saya nyari bahan ke sini dulu ya teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena kita menghindari gambar yang ada di Google. Takutnya nanti pas teman-teman search gambar di Google, takutnya gambar itu ada hak ciptanya seseorang ya teman-teman. Atau seperti kayak di Pinterest itu juga ada, takutnya ada hak ciptanya. Jadi baiknya kita ke gambar gratis yang disediakan oleh website ini ya teman-teman. Ketik aja pexels.com. Nah, pas masuk ke Pexels udah langsung ada teks nih ya teman-teman. Foto stok gratis terbaik, gambar tanpa royalti dan video yang dibagikan oleh kreator. Nah, ini fotonya gratis ya. Insya Allah nanti bisa teman-teman ambil bahan di sini ya. Misalnya kayak contoh Islam Muslim. Nah, untuk keyword atau untuk kata pencariannya itu menggunakan kata Inggris ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika teman-teman mau download, tinggal diklik bagian yang teman-teman pilih, misalnya ini, habis itu langsung unduh gratis ya.
Kalau untuk opsi yang panah ini adalah opsi ukuran. Nah, itu ya. Biasanya defaultnya adalah asli. Lumayan besar ya teman-teman. Ini cukup HD sekali ya. Karena ukurannya 6 ribuan dan jika di zoom dia ya masih bagus ya teman-teman, nggak terlalu pecah. Oke, dua itu ya teman-teman. Setelah itu yang tadi saya bilang di awal, klik di bagian buat desain di pojok kanan atas ya. Habis itu kita klik buat sampul buku. Kalau sampul ebook seperti ini. Kalau ini sampul buku, teman-teman diklik aja, atau teman-teman juga bisa dengan ukuran khusus ya. Misalnya teman-teman searching di Google atau di mana aja untuk ukuran buku yang ingin teman-teman buat ya, bisa di sini ya teman-teman. Nah, kalau ini ukurannya pixel, bisa teman-teman ganti ke cm ya, seperti itu ya. Saya menggunakan langsung ukuran yang ada di Canva ya. Kalau sudah masuk ke halaman seperti ini ya, stage kosong ya teman-teman, lembar kosong, lembar kerja kosong, tinggal diisi stage kosong ya teman-teman. Di situ kita buat, lanjut kita buat desainnya ya. Teman-teman pastikan punya judulnya terlebih dahulu ya. Ya teman-teman punya judulnya. Oke, kali ini saya membuat desain sampul buku ya, dengan judul Sajadah Cinta. Oke, kita sedikit breakdown ya. Sajadah Cinta berarti saya bisa nyari gambar yang mungkin Islamik ya teman-teman, atau tentang sajadah ya gitu. Tadi saya sudah nyari di Pexels ya, atau di Unsplash. Saya ketemu dua gambar ini, saya coba pakai yang ini teman-teman. Tinggal diklik aja teman-teman ya, di drag bisa, diklik bisa. Kalau diklik dia sesuai ke sini, bahasanya nggak full ya teman-teman. Kalau di drag bisa full. Nah tuh ya teman-teman, jadi dia langsung presisi dengan lembar kerjanya ya, gambarnya teman-teman ya. Misalnya objek yang tengah ini, yang orang ini kurang besar ya, kita bisa besarkan dengan cara kita, kalau di sini kita double klik ya teman-teman. Jadi masuk ke state seperti ini, tampilan seperti ini ya. Habis itu kita besarkan saja. Nah, di pojok kiri kanan ada bulatan, itu kita zoom aja. Nah, kalau perbesar dari tampilan seperti ini, kita memperbesar dalamnya ya teman-teman, bukan memperbesar ukuran yang di luar ya teman-teman. Jadi di atasnya tetap ukuran sesuai di kertasnya ya teman-teman. Kalau di dalamnya itu kita bisa perbesar ya. Jadi yang ditampilkan seperti ini, croppingnya ya teman-teman. Nah, cukup deh. Ada gridnya enak ya, jadi bisa kita sesuaikan layoutnya ya. Nah, layouting ini juga penting ya teman-teman. Penting banget untuk kita menghasilkan desain yang profesional ya, walaupun kita hanya menggunakan Canva, dan juga walaupun kita basically-nya bukan seorang desainer. Yang penting step by stepnya nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Insya Allah step by stepnya ini ringkas kok. Jadi tips and trick. Jadi simple insya Allah ya teman-teman. Seperti ini layouting ke tengah ya, rata tengah ya. Nah, gambar objeknya kan kelihatan tengah ya teman-teman, objek laki-lakinya ya. Itu kita klik aja. Nah, sudah diperbesar kan, misal contoh yang tadi seperti ini jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya menggunakan judul Sajadah Cinta ya. Di situ klik aja T, atau di bagian teks tambahkan kotak teks ya teman-teman ya. Itu saya ketik Sajadah Cinta. Karena ini ada satu judul, ada dua kata, biar semakin ciamik desainnya, ada juga selain layout ya teman-teman, ada juga tentang pilih font yang tepat ya, pemilihan font yang tepat. Nah ini misalnya sajadahnya menggunakan font biasa, font sans serif. Nah, terus cintanya menggunakan font script ya, atau font yang kaligrafi berliku ya teman-teman. Tapi harus tetap bisa kebaca ya teman-teman. Cari yang tetap bisa kebaca. Misalnya saya pakai ini untuk fontnya sajadah. Nah, bisa kita mainkan efek di Canva ya, dengan efek garis tepi. Nah, pertama kita pilih dulu warnanya teman-teman. Nah, di sini di Canva itu sendiri enaknya langsung disediakan color palette ya teman-teman.
ini color palette yang ada di gambar background yang kita pilih ya. Ada 5 warna nih. Nah, ini yang warna solid yang sudah disediakan. Nah, kalau teman-teman mau custom bisa di warna dokumen ya, tinggal teman-teman geser aja. Nah, seperti ini. Misalnya saya coba contohkan buat warna ini ya. Situ saya kasih efek garis tepi ya teman-teman. Ini kan tadi sudah warna ya teman-teman. Situ tinggal klik efeknya, tinggal klik efek. Nah, ini ada 10 pilihan ya teman-teman. Saya pilihnya yang garis tepi. Situ kita tinggal pilih, kita sesuaikan, kita atur ketebalannya teman-teman. Kita pilih warnanya dulu. Saya pilih warna kontras terang. Nah, ini ketebalannya bisa kita atur ya teman-teman. Judul yang kata kedua cinta ya. Kita copy aja, kita paste. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut, di sini kita hanya bisa menggunakan satu gaya doang ya, satu efek doang ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman mau menggunakan efek lainnya, teman-teman bisa copy paste dulu. Nah, untuk teks yang kita sudah copy, yang sudah kita kasih dan kita ganti efeknya menjadi bayangan, teman-teman klik kanan di bagian sininya ya teman-teman, di bagian teksnya. Habis itu teman-teman pilih pelapisan, pilih mundur selapis. Nah, kalau misalnya di sini bisa kita lihat ya, wah kayaknya kurang bayangannya, kurang kelihatan. Bisa teman-teman mainkan lagi ya, buramkan lagi, transparansinya ditebalkan lagi jadi lebih terlihat. Terus offsetnya kebesaran dari si bayangan ini kita tebalkan lagi. Nah, habis itu kita buramkan lagi. Nah, terlihat ya teman-teman bayangannya seperti ini ya teman-teman. Oke, habis itu kita buat kata yang kedua, sajadah cinta. Nah, untuk yang teks kedua ini saya mainkan dengan jenis fontnya script ya teman-teman. Bagus ini, sajadah cinta. Masya Allah. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kita ganti warnanya biar kesana beda. Kita ganti warnanya jadi ini ya teman-teman, sajadah cinta. Kita perbesar sedikit biar kita fokus ke tulisannya dulu ya teman-teman, ke judulnya. Habis itu, nah kalau ini kan ada shadow-nya ya teman-teman, ada bayangannya. Ini belum, kita ulangi ya caranya tadi, kita copy paste, kita ratakan. Alhamdulillah enaknya di Canva itu, walaupun kita di sini nih teksnya misalnya tiba-tiba bisa kita rapikan ke sini, kita drag, kita tahan. Nah, langsung kayak ada yang menghentikan, stop. Nah, gitu ya teman-teman. Klik pada background, habis itu kita klik kanan, pilih kunci ya. Kita klik kanan, pilih kunci. Nah, habis itu kita klik kiri tahan. Kita seleksi bagian sajadahnya ya teman-teman, kita perbesar. Nah, teman-teman juga bisa klik grup ya, kelompokan. Nah, ini jadinya kita sekali klik otomatis udah dua-duanya terseleksi ya gitu ya. Selanjutnya kita kasih nama ya, misalnya kita kasih nama, nah misalnya nama saya Imam Prastio, Imam P. Ini kita bisa buat jenis font yang lebih tipis ya teman-teman, maksimal 3 ya teman-teman, karena ini kan ada muli bold, ada muli reguler, jadi ini hanya jenisnya aja ya teman-teman, tapi untuk tipe fontnya muli gitu ya teman-teman, untuk nama fontnya. Jadi masih satu padu dengan font yang atas. Oke, kayak gini teman-teman kira-kira. Oh ini jadi, nah backgroundnya bisa kita masih sesuaikan ya teman-teman. Kita buka kuncinya, misalnya kurang tebel, kurang besar gitu, kita besarkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, ini ya teman-teman, contoh ini jadi ini, nah, gitu ya. Oke, untuk tampilan depan, tampilan awal sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk tampilan keduanya atau cover belakang ya, teman-teman bisa duplikat halaman ini. Duplikat halaman, pilih yang ini ya teman-teman, di sebelah kanan kunci halaman. Nah, di sini kita bisa mainkan lagi. Di sini klik, di sini klik. Caranya klik dulu di bagian sajadah, habis itu klik shift di keyboard, habis itu diklik mouse, klik bagian cinta. Nah, jadi ada dua terseleksi. Habis itu kita kelompokkan ya teman-teman. Nah, ini bisa kita kecilkan jadi berbarengan gitu ya teman-teman. Nah, sini kita bisa mainkan, kita bisa atur untuk edit foto untuk transparansinya ya teman-teman ya. Transparansi ada di sini ya, transparansi. Set. Oh, kita mainkan dulu. Misalnya warnanya gini ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih warnanya. Tampilan depan ya, cover depan kita perbesar bagian orangnya teman-teman. Kita mainkan estetiknya nih. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah buat mengisi ruang kosong ini, buat mengisi daripada sinapsis ya, sinapsis buku teman-teman ya. Nah, karena ini saya belum ada sinapsisnya ya, teman-teman bisa menggunakan AI yang ada di Canva ya teman-teman, atau OpenAI juga boleh. Nah, ini ya, OpenAI chat.openai.com ya, atau teman-teman bisa menggunakan di Canva-nya. Bisa teman-teman ke sini, ke klik dokumen. Nih, ada tips lagi nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis itu pilih dokumen. Nah, tadi judul saya adalah Sajadah Cinta. Ya kan? Habis itu teman-teman klik aja nih, pakai mantra ajaib, klik yang ada tanda panah. Klik, habis itu tulisan ajaib. Kita ketik aja. Buatkan sinopsis tentang judul buku Sajadah Cinta. Kita enter, kita tunggu. Nah, alhamdulillah nih sudah ada langsung sinapsisnya teman-teman. Kita copy paste aja. Tapi untuk AI ini atau untuk tools ini teman-teman tetap harus dibaca lagi, diperbaiki lagi ya teman-teman, takut ada kata yang kurang tepat. Jadi ini sebagai referensi teman-teman, jika mungkin lagi stuck, nyari idenya lagi stuck ya, bisa teman-teman di sini ya, atau di OpenAI tadi ya, gitu ya teman-teman. Oke, tadi kita udah copy paste. Ukurannya kita pilih lagi multi reguler. Kita pilih multi reguler. Itu kita ganti ukurannya menjadi 20, coba. Wah, kekecilan. Kita sesuaikan aja teman-teman ya. Di sini karena ada objek sebelah kanan, saya menggunakan rata kiri ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan di sini bisa. Di situ kita sesuaikan ukuran fontnya lagi. Misalnya 38 ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan lagi teman-teman biar lebih estetik lagi. Biar kita perbesar dulu. Biar teksnya itu tidak terkena objeknya ini ya teman-teman. Nah, misalnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masya Allah. Sajadah Cinta. Kita bisa seleksi satu kata ini, kita jadikan bold. Nah, gitu ya teman-teman. Alhamdulillah nih sudah jadi nih. Ini bisa teman-teman perbesar lagi ya. Kalau rasanya masih kecil, tinggal kita atur pokoknya teman-teman. Nah, setelah ini nah, oke. Kita perkecil biar kita lihat jelasnya. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Kita buat desainnya simple, tapi mudah-mudahan hasilnya
wah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk cover depannya, nah ini untuk cover belakangnya. Mudah-mudahan hasilnya seperti seperti desainer profesional pada umumnya ya teman-teman. Walaupun basically teman-teman sebagai penulis atau bukan sebagai desainer graphics ya, tapi mudah-mudahan step-step yang saya tuangkan di sini, pengalaman yang saya tuangkan di sini ya, dan tips-tipsnya juga mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin secara perlahan, bisa ikutin juga sampai bisa membuat desain kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah jadi, ini kan hanya cover ya teman-teman, bisa menggunakan Canva juga untuk membuat mockup ya. Kita klik Smart Mockup atau searching aja teman-teman. Kalau nggak ada, searching ke bawah lainnya ya teman-teman. Nah di sini Smart Mockup, oke. Kita klik, kita pilih, tunggu loadingnya, dia proses dulu ya teman-teman. Oke, situ kita lihat di Smart Mockup ya teman-teman. Nah, untuk hasil yang sudah jadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya ya, dalam berkreasi ya. Setelah ini kita bisa unduh ya teman-teman. Nah, bisa PDF atau PNG atau juga JPEG ya teman-teman. Kalau untuk keperluan kirim email atau cetak bisa pilih di PDF ya teman-teman. Kalau untuk lainnya boleh pilih ke JPEG. Misalnya saya pilih JPEG, boleh di. Nah, untuk ukuran saya dengan ukuran yang seperti sebelumnya teman-teman yang saya pilih. Kalau mau diperbesar kita harus masuk ke Canva Pro lagi. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa pilih satu halaman atau dua halaman atau langsung dua-duanya ya teman-teman. Itu misal saya pilih satu dulu. Saya unduh ya teman-teman. Nah, langsung ke Smart Mockup aja teman-teman ya. Kadang loadingnya lama, kita bisa langsung ke sini smartmockup.com. Habis itu kita pilih yang books, lalu pilih soft cover ya. Nah, kita upload image dulu ya teman-teman yang tadi kita download. Nah, kita tunggu loading untuk uploadnya ya. Habis itu kita pilih ke soft cover books ya teman-teman. Tunggu. Nah, ini udah ada beberapa yang sudah jadi teman-teman ya. Soft cover books. Nah, misalnya ini ya. Insyaallah. Misalnya ini ya teman-teman. Oh, kita tunggu loadingnya. Oke, udah jadi nih. Nah, kalau gambarnya seperti ini, jadi kayak terpotong gitu ya teman-teman. Kita bisa klik di bagian link live preview image, kita edit. Situ kita ke atasin dikit teman-teman ya. Habis itu kita crop and continue. Nah, sudah lebih beda deh teman-teman. Jadi kita download saja teman-teman ke ukuran yang medium. Kita download. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini jadi ini hasil desain cover yang kita sudah buat, dijadikan sebuah mockup tanpa perlu lagi nih ribet-ribet foto. Kalau dulu saya ribet dulu nih, saya foto dulu atau saya searching gambar buku yang udah ada baru saya edit. Ya, kalau sekarang sudah disediakan oleh Canva itu dengan di websitenya smartmockup.com ya teman-teman. Tinggal teman-teman upload covernya, habis itu teman-teman pilih ya dengan ketentuan di book, lalu pilih yang soft cover atau hard cover ya teman-teman. Ya gitu teman-teman. Ini kan kalau sudah jadi seperti ini bisa kita promosikan di sosial media kita masing-masing ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman.
Untuk PPT-nya nanti insya Allah saya share ke grup ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena ini salah satu tugas ya teman-teman, untuk hasilnya boleh teman-teman tag atau share ke saya juga ya teman-teman. Jangan lupa nih, teman-teman bisa follow Instagram saya, atau jangan lupa juga untuk subscribe YouTube saya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih rajin lagi untuk berbagi, untuk sharing seputar desain atau tips lainnya ya, di YouTube atau di akun sosmed saya gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir dan juga sudah mempraktekannya. Mudah-mudahan lancar untuk pembuatan desainnya ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mudah diterima, bisa mudah dimengerti oleh teman-teman ya. Jangan lupa dipraktekkan dan jangan lupa share ke teman-teman agar manfaatnya lebih meluas. Terima kasih. Saya Imam. Barakallahu fikum.